Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Fajira Salsabila. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fajira Salsabila, saya dari Ekonomi Islam 2E, jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tugas ini ditujukan untuk mata kuliah Ekonomi Mikro Islam. Dosen pengampunya yaitu Bapak Insar MSI. Baiklah, materi yang akan kita bahas kali ini adalah tentang elastisitas. Langsung saja, materi yang pertama. Definisi elastisitas dan jenis elastisitas. Elastisitas adalah suatu ukuran sensitivitas dari satu variabel terhadap variabel lainnya, atau perubahan presentasi dari suatu variabel sebagai reaksi perubahan lainnya. Nah, itu tadi pengertian dari elastisitas. Selain itu, elastisitas juga memiliki 5 jenis, yaitu pertama, elastis disimbolkan dengan ID lebih dari 1. Yang kedua, inelastis disimbolkan dengan ID kurang dari 1. Yang ketiga, uniter disimbolkan dengan ID sama dengan 1. Yang keempat, inelastis sempurna disimbolkan dengan ID sama dengan 0. Dan yang terakhir, elastis sempurna disimbolkan dengan ID sama dengan tak terhingga. Kurva permintaan elastis. Kurva permintaan inelastis. Kurva permintaan uniter. Kurva permintaan elastis sempurna. Dan terakhir, kurva permintaan inelastis sempurna. Kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah pengembangan terhadap suatu pengukuran aktivitas yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan tersebut. Maka dari itu menimbulkan berbedanya jumlah penawaran pada harga tersebut. Dan muncullah hukum permintaan yang mengatakan bahwa apabila harga menurun, maka akan meningkatnya jumlah permintaan tersebut. Begitu juga dengan sebaliknya. Dalam teori permintaan, besarnya perubahan permintaan karena adanya perubahan harga yang tidak diketahui seberapa besar efeknya. Dan yang hanya diketahui itu jumlah barang yang diminta. Itu yang disebut dengan ceteris paribus. Contohnya kenaikan permintaan beras. Apakah dengan kenaikan harga barang juga diikuti dengan perubahan permintaan pada beras tersebut? Dan untuk mengetahui kepekaan permintaan tersebut, itu yang disebut dengan elastisitas. Para ekonom menghitung elastisitas harga permintaan disimbolkan dengan elastisitas harga permintaan sama dengan persentasi perubahan jumlah permintaan per perubahan persentasi harga. Elastisitas permintaan dibedakan menjadi 3 konsep. Yang pertama, elastisitas harga. Yang kedua, elastisitas pendapatan. Dan yang ketiga, elastisitas harga silang. Elastisitas harga permintaan disebut juga dalam bahasa Inggris yaitu price elasticity of demand. Dan koefisien permintaannya adalah persen perubahan dalam Q per persen perubahan dalam P. Dapat disimbolkan juga dengan ID sama dengan persen delta Q per persen delta P menjadi Q2 dikurang Q1 per Q1 dibagi dengan P2 dikurang P1 per P1. Yang kedua adalah elastisitas pendapatan atau income elasticity of demand. Elastisitas pendapatan adalah koefisien yang menunjukkan batas perubahan permintaan suatu barang akibat dari perubahan pendapatan pembeli dan dapat disimbolkan dengan EI atau besar elastisitas pendapatan sama dengan persentase perubahan jumlah permintaan per persentase perubahan pendapatan. Terakhir adalah elastisitas harga silang atau cross price elasticity of demand. Elastisitas harga silang adalah mengukur bagaimana jumlah permintaan yang berbeda terhadap perubahan harga barang lainnya dan dapat disimbolkan dengan E X Y sama dengan persentase
persentase perubahan jumlah permintaan barang X per persentase perubahan harga barang Y. Adapun konsep permintaan dalam perspektif Islam, secara garis besar permintaan dalam ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional sama halnya. Namun yang membedakan adalah batasan-batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh individu muslim itu sendiri. Islam tidak mengajarkan bahwa permintaan suatu barang digunakan dengan tujuan untuk kemewahan, kemegahan, ataupun kemubaziran. Bahkan di dalam Islam, apabila sudah mencapai nisab, digunakan untuk menyisihkan anggarannya dengan membayar zakat, infak, dan sedekah. Materi yang ketiga adalah elastisitas dan total penerimaan. Elastisitas merupakan salah satu konsep umum yang digunakan untuk menguantifikasi respon dari satu variabel terhadap variabel lainnya yang mengalami perubahan. Sedangkan total penerimaan adalah jumlah total yang wajib dibayarkan oleh konsumen ataupun jumlah total yang harus diterima oleh produsen. Materi selanjutnya adalah faktor-faktor apa saja sih yang menentukan elastisitas? Yang pertama, banyaknya barang-barang pengganti yang tersedia. Yang kedua, jumlah pemakai. Yang ketiga, persentase pendapatan yang dibelanjakan. Dan yang terakhir adalah jangka waktu analisis. Apa sih manfaat dari menghitung nilai ini? Yang pertama itu kebijakan impor. Dalam hal ini, pemerintah yang berperan dalam mengendalikan kebijakan impor, di mana suatu negara apabila mengimporkan suatu barang dan diketahui elastisitasnya dapat diambil kebijakan impor terus ataupun stop. Dan yang kedua adalah perpajakan. Apabila diketahui bahwa permintaan terhadap suatu produk tersebut diketahui elastisitasnya, maka pemerintah relatif tidak akan meningkatkan pemungutan pajak pada produk tersebut. Dan yang terakhir adalah kebijakan atau strategi penetapan harga pada suatu barang. Salah satu cara atau strategi yang digunakan adalah kebijakan harga. Secara teori, apabila elastisitas permintaan pada suatu barang bersifat elastis, maka kebijakan meningkatkan harga tidaklah tepat karena justru akan menurunkan penerimaannya. Begitu juga dengan sebaliknya, apabila elastisitas permintaan suatu barang bersifat inelastis, maka kebijakan untuk meningkatkan harga sangatlah wajar karena akan meningkatkan penerimaannya. Dan materi yang terakhir, elastisitas penawaran. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan atau dijual dari berbagai harga tertentu selama periode tertentu. Hukum penawaran adalah apabila barang yang dijual naik, maka jumlah barang ditawarkan akan juga naik. Elastisitas permintaan digunakan untuk mengukur responsif permintaan sehingga menimbulkan perubahan harga tertentu. Sedangkan elastisitas penawaran digunakan untuk mengukur responsif penawaran yang sebagai akibat dari perubahan harga tertentu. Dan elastisitas permintaan disimbolkan dengan ED atau elasticity of demand. Sedangkan elastisitas penawaran disimbolkan dengan ES atau elasticity of supply. Koefisien dari elastisitas penawaran dilambangkan dengan IS sama dengan persentase perubahan jumlah barang yang ditawarkan per persentase perubahan harga, atau disimbolkan dengan IS sama dengan QB dikurang QA per QA dibagi dengan PB dikurang PA per PA. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama, kemampuan penjual atau produsen dalam berproduksi. Yang kedua, jangka waktu analisis. Yang ketiga, stok persediaan. Dan yang keempat adalah kemudahan substitusi faktor produksi. Penawaran juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama, penawaran tidak elastis sempurna atau elastisitas sama dengan 0. Yang kedua, penawaran tidak elastis atau elastisitas kurang dari 1. Yang ketiga adalah penawaran uniter elastis atau elastisitas sama dengan 1. Keempat, penawaran elastis atau elastisitas lebih dari 1. Dan yang terakhir adalah penawaran elastis sempurna atau
serta kebaikan. Prinsip-prinsip yang dimiliki Rasulullah SAW dalam berdagang diantaranya yang pertama, penjual tidak boleh mempraktikkan penipuan ataupun kebohongan terhadap suatu